Di atas alun-alun, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah awan tepat, dan di sebagian besar mata, mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Di antara klan Yunling, Yun Kuan selalu menjaga citra tegak, dan sepanjang hidupnya, dia juga penuh dengan warna legendaris. Melihat seluruh keluarga Yunling, hanya prestise yang bisa menstabilkannya, hanya Patriark Yun Yao. Tempat perlindungan awan yang dibuat oleh Yun Kuan juga karena harapan otoritas awan. Hanya dalam lebih dari 1000 tahun, itu telah berkembang menjadi salah satu kekuatan paling kuat dari keluarga Yunling. Jika orang lain mengatakan bahwa orang-orang di kuil awan menyakiti orang yang sama, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, orang yang berbicara tentang ini adalah patriark muda dari klan Yunling, Yun Yin. Dan sebelum itu, Yun Kuan telah mengumumkan kematiannya. Setelah melihatnya, sikapnya bahkan lebih skeptis. Pada saat ini, bahkan kulit Yun Kuan menjadi sangat suram. Ketika dia melihat Yun Yin muncul, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Dan tentu saja, gadis kecil ini benar-benar mengabaikan ancamannya dan mengatakan yang sebenarnya. Yun Kuan, apalagi yang harus kamu katakan? Tanda seru. Wajah Yun Yao tenggelam, dan dia bertanya dengan dingin. Yun Jian di samping juga menatap Yun Kuan dengan mata dingin. Selain kemarahan di wajahnya, sepertinya tidak ada ekspresi yang tidak terduga sama sekali. Kekuatan seperti Yunca memiliki kerumitan di wajah mereka. Jelas, ini di luar harapan mereka. Salah satu alasan mengapa begitu banyak kekuatan mendukung Yun Kuan adalah untuk membalaskan dendam Yun Yin. Di saat yang sama, dia juga berharap agar Yun Kuan bisa membawa Yunling ke masa kejayaan seperti yang dia janjikan. Saat ini, Yunca sepertinya sudah menebak sesuatu. Mengapa Yun Jian menolak begitu banyak? Bahkan setelah Patriark mengangguk untuk berjanji, dia dalam bahaya kemarahan dan menolak dengan tegas. Sekarang saya ingin datang. Mungkin Yun Jian sudah mengetahui sesuatu. Patriark, hanya karena stigmatisasi Yun Yingxin, meragukanku. Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Di bawah tatapan banyak mata, Yun Kuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata perlahan. Anda ingin menjadi canggih. Orang-orang di kuil awan hanya mematuhi perintah Anda. Siapa lagi yang bisa menginstruksikan Temple of Cloud kecuali kamu? Begitu suaranya turun, Yun Jian dengan dingin mendengus dan berkata. Lucu, saya memiliki 3 wakil kepala istana di atas dan di bawah rumah Yun Seng, yang mengatakan bahwa mereka hanya mematuhi perintah saya. Selain itu, Yun Yin mungkin salah paham karena panik. Bagaimana bisa orang-orangku di kuil Yun Seng menyesatkan Yun Yun? Menembak. Namun, mengenai keraguan Yun Jian, Yun Kuan tidak berfluktuasi sedikit pun, tetapi berkata dengan penuh semangat. Ya, seberapa besar organisasi seperti kuil Yun Seng, bagaimana bisa hanya mematuhi Tuan Suci Yun Kuan? Seharusnya ada beberapa kesalahpahaman dalam hal ini. Dengan gaya Tuan Suci Yun Kuan, saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mungkin patriark muda salah membacanya? Mendengarkan kata-kata Yun Kuan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun juga mengangguk ringan. Di dalam hati mereka, Yun Kuan selalu menjadi orang yang benar, dan sama sekali tidak mungkin melakukan hal-hal seperti ketidakadilan. Bahkan kekuatan di depan alun-alun telah menghilangkan banyak kecurigaan di wajahnya. Meski penampilan Yun Kuan barusan agak mencurigakan, prestise yang biasa ia kumpulkan masih sulit membuat topi ini tergenggam di kepalanya. HMPH. Melihat perubahan ekspresi semua orang, Yun Jian mendengus dingin. Dia sangat percaya pada Yun Yin. Meskipun yang terakhir tampaknya tidak mengerti apa-apa, ekspresi ketakutan barusan menyedihkan. Tetapi Yun Jian memandangnya ketika dia dewasa, dan tahu bahwa jika tidak ada kepastian mutlak, Yun Yin pasti tidak akan menstigmatisasi Yun Kuan. Dan berani mengejar Yun Yin. Selain Yun Kuan berbicara secara langsung, siapa yang berani melakukannya, bahkan jika itu adalah orang di kuil Yun. Namun, meski mengetahui bahwa Yun Kuan tidak dapat dipisahkan dari masalah ini, dia bahkan mungkin menjadi pembawa pesan utama di balik layar. Di bawah kesesatan yang terakhir, dia tidak punya jalan sama sekali. Rubah tua ini agak licik. Di sudut alun-alun, Qin Yichen memandang Yun Kuan dengan ekspresi main-main, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Dia memiliki moral yang tinggi di klan Yunling. Dia tidak memiliki bukti konklusif. Jika dia ingin meyakinkan Xiao Yunyin, itu mungkin tidak realistis. Di sampingnya, Lei Yunyu juga menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum pahit. Namun, mereka juga sama sekali tidak bermaksud untuk berdiri. Bahkan jika mereka keluar, mereka hanya akan salah paham dengan orang-orang dari suku Yunling. Bahkan Yun Yin sulit membuktikan bahwa 2 orang asing mereka hanya akan menambah masalah. Bahwa Yun Yin bersama dengan penarikan, dia pasti ketakutan, bahkan kata-katanya bingung. Yun Kuan menghela nafas dan berkata dengan sedih, tapi tidak ada yang bisa disalahkan di wajahnya, seolah-olah dia adalah seorang tetua yang toleran. Dia tidak peduli dengan fitnah Yun Yin. Melihat penampilannya, banyak kekuatan juga mengangguk ringan. Jika orang lain begitu terstigmatisasi, saya khawatir kehilangan kendali diri akan begitu lama. Sikap Yun Kuan yang begitu mengesankan memang mengesankan. Setelah sedikit ragu,
Mata yang kuat itu memproyeksikan ke arah Yun Yao, tampaknya menanyakan maksudnya. Menghadapi pertanyaan semua orang, hati Yun Yao menjadi rumit untuk sementara waktu. Meskipun intuisinya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan dari Yun Kuan, dia tidak dapat menyalahkan kejahatan ini tanpa bukti yang meyakinkan. Di kepala pembangkit tenaga listrik top lainnya di keluarganya sendiri. Patriark, tolong pesan. Meski Yunyin sudah kembali, inkonsistensi semacam ini akan terjadi lagi. Sangat mendesak untuk meminta Patriark memberi saya tanggung jawab yang berat. Saya pasti akan memberikan pelajaran kepada mereka yang menyinggung. Melihat sikap ragu-ragu yang terakhir, Yun Kuan membuka mulut dan berkata lagi. Melihat ini, Yun Yin juga menghela nafas tak berdaya. Dan ketika dia hendak memesan, kulitnya tiba-tiba menatap, dan tatapannya melihat ke atas langit yang jauh. Siu. Hai. Saat mata Yun Yao menoleh, di langit, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup, dan semua orang melihat ke samping. Melihat bahwa 3 aliran cahaya mengalir deras menuju lapangan leluhur. Itu tetua Yunxi. Tanda seru. Ketika saya melihat pita-pita itu, garis pandang yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun juga diproyeksikan. Ketika saya melihat siluetnya, alun-alun itu tiba-tiba terdengar suara kejutan. Ketiga siluet itu sebenarnya adalah 3 tetua Yunxi yang ingin merebut Yunyin dari Qin Yichen. Dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya mengawasi, ketiga siluet itu akhirnya jatuh di depan altar. Tetua Yunxi. Dari mana saja kamu? Setelah melihat 3 orang Yunxi, alis Yunjian sedikit mengernyit, bertanya. Baru saja, dia hampir ingin memblokir Yuncha dan yang lainnya dengan kekuatannya sendiri. Jika Yunxi ada di sana, mungkin dia tidak akan terlalu sulit. Namun, bahkan Yunjian tidak melihatnya. Saat Yunxi muncul, senyum di wajah Yun Kuan menjadi lebih intens.